Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, udah masuk semua kah? Bentar, Udah Pak, ya. saya cek. Oke. Saya akan share ya. Hari ini adalah hari pertama kita kuliah terkait dengan biostatistik intermediate. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebelum masuk ke materinya. Yang jelas materi hari ini, kalau kita lihat silabusnya ya, untuk pertemuan pertama ini, ini harusnya tanggal 4 ya. Ini untuk kelas Jumat kemarin ya, sama aja. 3 berarti 4. Saya save as dulu ya. Save as. Sabtu. Ada penjelasan tentang perkuliahan, kemudian definisi tentang biostatistik, dan kemudian nanti ada skala variabel, terus yang terakhir adalah penugasan. Nah, supaya nggak lupa, kita mulai dari yang terakhir dulu. Penugasan ini terkait dengan data kelas, mengisi Google Form, kemudian tugas 2, harus ada 2 tugas. Mas, oke. Emasnya saya belum taruh ya. Harusnya sudah ada emasnya. Lihat dulu. Emasnya emas 1 ya, emas nggak pakai 2. Itu ada biostat intermediate yang kelas 1. Nah, kemudian di dalam sesi pertama mengantar nanti ada pengumpulan tugas. Nah, dikumpulkan tugas sekarang tanggal 10 ya. 10 September. Yang lama 10 September. Kumpulkan di sini format Word atau Excel terserah, tidak penting ya. Yang lambat Jumat 10 September. Malam aja dah. 4.00. 2021, Pak. Oke. Jumat 10 September jam 24. Jam 9. Oke. Jadi nanti tolong dikumpulkan di emas ya untuk tugas yang pertama ini. Apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah jawaban terhadap tugasnya. Jadi nanti ada penugasan, yang ditugaskan itu adalah nomor 1. Jadi pertama
tugasnya sebetulnya mengisi kuesioner terlebih dahulu. Jadi lengkapi isian kuesioner ini dan datanya itu nanti akan kita gunakan di dalam penugasan berikutnya. Jadi penugasan berikutnya akan menyesuaikan dengan data yang ini. Tapi penugasan pertama mengisi dulu kuesionernya. Nah, mohon nanti kuesionernya linknya saya kirim ke siapa? Ke Asdos ya. Atau boleh saya kirim juga di chat. Link kuesioner. Oke, silakan diakses untuk pengisian kuesionernya. Ngisi kuesioner tidak perlu apa? Tidak perlu tepat gitu. Yang penting diisi aja. Misalnya tinggi badan, berat badan ya kira-kira aja, atau keinginannya berapa juga boleh. Karena yang penting di sini bukan datanya. Yang penting di sini cukup variasinya saja. Terus skor IQ dari 100 sampai 150 silakan dipilih. Kemudian motivasi skor 1 sampai 10. Nah, yang perlu jujur itu adalah pertanyaan berikutnya terkait dengan nama dan NPM gitu untuk ngecek nanti ya semua masuk atau belum, siapa yang belum masuk gitu. Nah, barangkali yang perlu itu adalah latar belakang S1-nya apa. Ini jangan asalan gitu. Terus kemudian pernah belajar statistik di jenjang sarjana apa enggak? Terus berapa tahun yang lalu itu pernah belajar statistik? Kemudian sudah divaksin apa belum dan apakah pernah dinyatakan positif COVID apa enggak? Cuman yang terakhir ini aja yang perlu. Yang pertama nama dan NPM dan yang 5 pertanyaan terakhir. Itu yang perlu agak jujur jawabnya. Kalau yang lain silakan ditebak-tebak saja. Jadi nggak usah benar mau salah. Kira-kira jelas tugasnya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, jelasnya. Sampai sekarang silakan disambil saja. Isi sambil dengar. Apa yang mau didengarkan? Yang didengarkan adalah penjelasan perkuliahan, kemudian nanti definisi skala dan variabel skala dan variabel ini yang akan menjadi tugas di dalam minggu depan. Di mana tugas depan akan dikumpulkan di Mas. Ini 1A 1B aja biar ini. Tugas 2 baru minggu. Oke, terkait dengan perkuliahan. Ini adalah wajib apa nih? Wajib prodi ya. Wajib fakultas, Mas. Di seluruh mahasiswa program magister di FKM apapun prodinya, apakah Mas Epid K3 ataupun KARS itu merupakan kuliah wajibnya di SKS. Metodenya melalui diskusi lebih banyak, kemudian praktikum. Nah, praktikumnya ini tidak rumit ya, karena lebih banyak aplikasi. Jadi lebih banyak penerapan sebetulnya. Sehingga perhitungan-perhitungan itu tidak terlalu rumit. Jadi bukan mempelajari rumus-rumus, tapi adalah mempelajari logikanya untuk diterapkan di bidang kesmas. Mata ajaran ini akan menjadi prasyarat nanti untuk metodologi penelitian. Nanti ada penelitian di semester berapa ya? Semester 2 kali. Semester depan. Nah, jadi harus mengambil mata kuliah ini terlebih dahulu. Oke, kemudian yang diterapkan apa? Ya, biostatistik
intermediate. Untuk membedakannya dengan biostatistik dasar. Kalau biostatistik dasar itu di level S1. Nah, diterapkan dalam rangka apa? Dalam rangka memahami masalah kesehatan masyarakat, serta mencari solusi permasalahannya yang berbasis pada riset. Jadi berbasis riset dengan metode pembelajaran, diskusi interaktif, tugas kelompok dan tugas individu. Oh ya, tugas individu nanti akan banyak nih. Hampir di semua sesi akan ada penugasannya kalau kita lihat. Nah, cakupannya mulai dari statistik deskriptif, kemudian statistik inference. Statistik deskriptif kelihatannya sudah pernah belajar di SMA juga pernah ya, walaupun tidak banyak. S1 juga sudah dikasih. Nah, inference bagian mungkin mempelajarinya di level S1, uji statistik yang sederhana seperti uji T, uji ANOVA, chi-square, korelasi, regresi yang sederhana. Dan kemudian kalau yang sekarang untuk intermediate ini akan ditambahkan dengan statistik yang lanjut, statistik intermediate atau lanjut. Tapi belum lanjut juga sebetulnya, masih intermediate. Kalau yang lanjutnya nanti di S3. Lebih banyak lagi yang dipelajari. Nah, ini yang lanjut atau intermediate ini cuma dibatasi nggak banyak-banyak. Linear, multiple, ANOVA multiple, dan regresi logistik multiple. Nah, yang bahasa multiple ini kenapa ganda? Aja sih. Oke. Tetapi ini akan lebih banyak kita mempelajari aplikasinya, penerapannya. Jadi kan prakteknya ya. Kalau prakteknya beda lagi nanti. Prakteknya ada di mata ajaran manajemen dan analisis data intermediate. Itu semester 2 juga. Nah, kemudian untuk evaluasi akan ada ujian tengah, ujian akhir itu adalah 40 presentasinya. Kemudian kehadiran 85% ini secara administratif tapi boleh dinego. Kemudian kejujuran 100% itu tidak bisa dinego. Nah, yang kejujuran 100% ini nanti dalam ujian ya. Dalam tugas juga. Nah, banyak juga yang tugasnya tinggal hanya ngopi tugas temannya. Tapi beneran gitu, tinggal ganti nama. Itu akan ketahuan. Nah, kalau sempat ketahuan sekali ya udah bisa selesai. Selesai maksudnya ya nggak lulus langsung. Karena itu 100%. Oke, itu daftar rujukan. Oke, daftar rujukan ini bisa juga diakses di Mas ya. Mana Masnya tadi? Nah, Masnya tadi itu ada silabus nggak jauh beda ya dengan yang kita putarkan ini. Mungkin hanya tanggal-tanggalnya yang beda. Kemudian referensi. Nah, di referensi ini sedia link bahan-bahan yang daftar tadi. Silakan nanti diakses. Pertama, mungkin pada bingung perlu banyak, terus yang mana gitu mau diakses. Mulai dari yang sederhana aja. Di statistik Kodamis gitu, ini sederhana. Kemudian yang lebih banyak aplikasi lagi adalah si ArchiPage ini, Statistics Method in Medical Research. Gitu. Terus yang modul ini modul ajar ya, bahan ajar. Bahan ajar apa enggak ya? Bahan ajar. Ada ya? Oke, nanti saya tambahkan. Nah, kemudian
TSOS tadi pakai emas ujiannya. Kemudian waktunya 75 menit dengan 50 soal masing-masingnya. Oke, itu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi. Dan tugasan mana? Oke. Ya, tugas individu kelihatannya akan ada 8. Mulai dari tugas 1, tugas 2, mana lagi? 5, 6, 7, 8. Yang 8 di sini. Ketik jurnal. Oh, tapi 8-nya nih banyak nih. 81, 82, 83. 81, 82. Nih, 8A gitu. 8B. Nova. Nanti kita lihat. Agak susah nih ini mendapatkan ini, bahannya. 8C. Oke. Titiknya interpretasi. Facility. Itu penugasan. Kemudian apalagi tadi? Itu lebih banyak individu karena sapinya di masing-masing orang. Walaupun mengerjakannya bisa secara berkelompok. Silakan diskusi, tapi nanti masing-masing orang bikin laporan sendiri-sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya, kita lanjut. Minggu depan kita masuk dengan statistik deskriptif, terus penyajian data. Akan ada penjelasannya statistik deskriptif dan penyajian grafik, kumpulkan di MS. Yang ini. Nah, ini nanti di depan. Oh iya, kayaknya semuanya nih. Tanpa penyajian data karena digabung. Tahu gak? Apa? Oke, kemudian berikutnya lagi tentang probabilitas. Kemudian berikutnya tentang distribusi probabilitas. Kemudian distribusi sampling. Kemudian estimasi dan uji hipotesis teorinya. Kemudian baru review. Setelah itu tanggal 18 sampai 30 Oktober minggu ketiga dan keempat Oktober itu adalah minggu ujian. Jadi 2 minggu itu dialokasikan untuk ujian di seluruh fakultas. Seluruh fakultas ya. Bisa jadi seluruh UI akan ujian. Nah, kemudian setelah ujian baru masuk ke statistik uji hipotesis satu persatu. Ada yang uji Z, uji T, chi-square, korelasi, nah, terakhir besar sampel. Kemudian setelah itu baru masuk ke multivariat. Multivariat regresi linear, kemudian multivariat regresi logistik, kemudian multivariat analisis varian. Kemudian berikutnya kesalahan dalam statistik, eksplorasi data, penyajian hasil. Baru kemudian di minggu
ketiga dan keempat Desember itu adalah ujian akhir. Oke, ini secara garis besar gambaran yang akan kita pelajari. Kira-kira jelas atau ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan kah? Belum ya? Ini udah ada yang ngisi belum? Baru 29 yang mengisi. Oh, ya, barangkali kita kasih waktu 5 menit untuk mengisi supaya cepat lengkapnya. Kita tunggu ya, karena kita mau lihat ngelihat sepintas latar belakang, terutama bagian bawah-bawahnya, bagian latar belakang ini. Seberapa banyak yang sudah belajar statistik dan S1-nya apa aja latar belakang.
Oke, Bapak Ibu. Silakan ini yang mau izin off cam, nggak ada masalah gitu. Karena jaringannya kurang bagus, suara Bapak terputus-putus. Ya silakan di off kan kameranya kalau memang jaringannya bermasalah, nggak kuat gitu. Oke, itu ada juga tugas dikumpul tanggal 10 2020 atau 2021 gitu. Ya, untung ada pertanyaan ya. Jadi penugasannya diedit lagi. Jadi deadline-nya itu bukan pukul 24 karena saya harus punya waktu untuk memeriksanya. Jadi kita kasih batasannya adalah jam 4 sore hari Jumat. Supaya saya bisa melihat terlebih dahulu sebelum perkuliahan karena kita kuliahnya kan pagi ya. Nah, kecuali kalau kuliahnya sore itu nggak apa-apa. Kalau yang hari Jumat itu jam 24 kumpulnya karena kuliahnya jam 24 Kamis karena kuliahnya Jumat sore. Oke, itu satu. Kemudian tolong dibuka juga konsep statistik inference. Ini sebetulnya sudah ada di link bahan-bahan ya. Link bahan-bahan tugas. Kalau nggak salah bahan-bahan tugas itu sudah ada di MS Team ya. Bahan-bahan tugas, bahan-bahan kuliah. Di PPT-nya ini, di file PPT, itu sudah ada semuanya, kecuali silabus tadi ya. Silabus, kalau pengantar udah ada. Statistik inference sudah ada. Jadi, yang satu ini dibuka terlebih dahulu. Untuk mendapatkan insight terkait dengan konsep statistik inference. Itu satu. Kemudian juga kalau ada waktu silakan diklik video terkait dengan konsep aplikasi biostatistik. Ini juga akan membuka wawasan terkait dengan bagaimana aplikasi biostatistik ini di bidang kesehatan. Ya, terutama penggunaannya ya, supaya tidak salah di dalam penggunaannya. Kan lebih banyak implementasi, tapi kita harus paham kapan implementasi yang tepat. Termasuk juga contoh yang benar dan salah, ini kaitannya di minggu depan, tapi nggak apa-apa dibuka aja. Oke. Itu sebagai tambahan atau koreksi terkait dengan penugasan. Oke, kemudian terkait dengan jawaban kuesioner. Sudah ada yang menjawab 58 orang, kayaknya udah semuanya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Belum semua, Hasilnya, Pak. ya, ini kayak semas banget. Perempuan 80%. Umur 49, 23 paling muda. Oke. 31. Rentangnya lumayan, variasinya lumayan ya. Dari muda sampai muda lewat muda dikit gitu. Golongan darah nggak penting, kan orang tua juga tidak penting. Tapi orang tuanya pendidikan tinggi ya. Makanya pada S2 semua supaya nggak kalah dengan orang tuanya. Kemudian paling banyak Jawa dengan Sumatera. Lainnya Sulawesi. Kalimantan kok dari kemarin nggak ada ya. Suku lainnya Flores, oke. Jumlah saudara kandung kebanyakan 2, berarti 3. 3 anggota keluarga. Tiga bersaudara. Berat badan, skor IQ, motivasi. Motivasi 58 jawaban. Oh, nggak ada variasi ya.
Latar belakang pendidikan, S1-nya kebanyakan SKM, 36%, dokter, 27%, ada perawat, ada bidan, ada kesehatan lain, ada non-kesehatan. Non-kesehatan adalah non-kesehatan. Matematik, komunikasi, geologi. Oke. Pernah belajar statistik 81% pernah ya, sama dengan yang kemarin juga. Kelas kemarin maksudnya. Kemudian berapa tahun yang lalu? Oke. Setengah tahun yang lalu sampai 9 tahun yang lalu. 2012 ini ya 9 tahun ya. Hah? 24 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Seperempat abad yang lalu. Belajar statistiknya. Oke, nggak apa-apa. Terus sudah divaksin 87, kena COVID 74. 25 cuma yang pernah. Oh, dikit ya. Nggak apa-apa. Vaksinnya udah 87, hampir 90. Oke. Masih ada yang belum? Ini kenapa belum? Cuma 2 orang. Oke. Sudah tergambar. Jadi variasinya cukup banyak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi pertama ya. Sesi pertama terkait dengan, bukan sesi pertama. Topik berikutnya di hari ini yaitu definisi biostatistik. Kemudian nanti terkait, ya kita lanjut sampai skala variabel. Oke, bentar ya. Ambil minum dulu. Silakan ya, mau ngambil minum silakan. Oke. Kita lanjutkan, di layar kelihatan apa? Halo. Pengantar biostatistika, Pak. Pengantar biostatistika. Pengantar biostatistika, Pak. Oke. Nah, kapan biostatistik itu dipakai? Biasanya untuk mengolah data atau mengumpulkan data menjadi mengolahnya menjadi suatu informasi. Di mana informasi tadi akan dipakai untuk kebutuhan manajemen untuk mengambil keputusan dan untuk mengelola dalam rangka kualitas pelayanan dan mencari profit atau benefit. Nah, bisa jadi tanpa data dan informasi pelayanan mungkin bisa berkualitas, tetapi itu tidak permanen ya. Mungkin hanya tidak sistematis gitu. Begitu juga profit atau benefit itu tidak konstan karena memang diambil bukan berdasarkan landasan yang strategis, berdasarkan informasi yang ada. Nah, karena kalau kita punya data dan informasi itu kita bisa melakukan prediksi ke depan sehingga bisa mengantisipasi dari awal. Dan apa itu pengertian statistik? Sebetulnya ada pengertian yang secara
modern, kemudian yang pengertian secara klasik ya. Kalau secara klasik statistik itu dari bahasa Latin, berasal dari state atau status ya. Itu artinya di bahasa Latin adalah negara. Karena memang di awalnya menggambarkan data-data tentang kondisi negara, baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya, berupa angka-angka tentang suatu negara. Nah, dalam perkembangannya itu lebih luas, tidak hanya sekedar menggambarkan angka-angka pencapaian suatu negara, tetapi juga dipakai untuk keperluan manajemen. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan dalam suatu keterbatasan sumber daya, misalnya intervensi apa yang harus dilakukan, intervensi mana yang terbaik supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal misalnya. Nah, itu harus pakai data untuk mendapatkan keputusan atau benefit atau keuntungan yang maksimal. Nah, sehingga hampir di semua lembaga bisnis itu ada bagian riset and development-nya. Tugas mengolah data dan informasi, kemudian memberikan saran kepada manajemen apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, begitu juga di bidang kesehatan. Kalau kesehatan kan Bapak Ibu apakah di rumah sakit, di dinas kesehatan, atau dimanapun nantinya sebagai peneliti, itu kan tetap akan berhubungan dengan data menjadi suatu informasi dan memberikan suatu solusi atau rekomendasi mana yang terbaik yang dilakukan. Nah, tentunya yang terbaik itu untuk memperbaiki kehidupan di bidang kesehatan. Nah, apakah yang dicari mungkin pola penyakit atau penderita proporsi penyakit tertentu. Nah, kalau pola itu per bulan, per tahun ya. Itu jadi pentingnya per tahunnya itu supaya kelihatan polanya dengan jelas gitu. Jadi harus dikumpulkan banyak data. Kalau cuma satu data, satu titik saja itu tidak terlihat nanti polanya. Kemudian bisa digunakan juga untuk memprediksi masa depan jenis layanan yang dibutuhkan apa. Terus jaminan kesehatan di luar BPJS. Kalau BPJS memang sudah hampir 80%-an ya, 80% lebih gitu. Walaupun memang banyak yang bolong-bolong bayarnya gitu. Nah, tapi masalahnya adalah BPJS itu kadang-kadang untuk penyakit tertentu antriannya sangat lama gitu. Bahkan sampai setahun gitu ya, buru mati dia. Nah, sehingga jaminan sekunder itu perlu ditambahkan gitu. Tapi kalau penyakitnya biasa-biasa saja ya nggak masalah. Ini yang penyakit yang jarang-jarang itu sangat lama. Kemudian bisa juga menguji efektivitas suatu obat. Ini pentingnya efektivitas suatu obat itu adalah dengan adanya intervensi dan placebo ya. Nah, kalau sesuatu itu dia tidak pakai placebo itu nggak bisa dinilai, nggak bisa diputuskan. Jadi kalau kita dengar koran-koran ada apa namanya pengobatan tradisional ataupun pengobatan modern yang hanya mengandalkan testimoni, itu sebetulnya nggak bisa dipercaya karena nggak ada placebo-nya. Jadi orang yang bertestimoni biasanya memang
yang punya efek positif. Tapi orang yang efek negatif itu tidak punya kesempatan untuk bertesting. Atau ya tidak punya kesempatan mungkin karena sudah meninggal sehingga nggak sempat lagi gitu. Sehingga tidak berimbang informasinya kalau hanya dari placebo. Sehingga yang utama itu adalah lewat pengujian. Kalau lewat pengujian ya ada standar-standar yang harus diamati. Ada intervensi, ada kelompok kontrol. Nah, jadi kalau hanya kelompok intervensi aja, apakah cukup gitu? Nah, ya tergantung lagi. Bisa cukup, bisa enggak. Nah, tergantung dari intervensinya apa. Kemudian juga bisa menghitung perkiraan angka kematian, angka kesakitan. Kenapa kematian itu jadi penting? Harus dikira-kira? Ya karena memang tidak ada catatan kematian yang akurat, kecuali DKI ya. Karena kalau di DKI itu kalau mati perlu sertifikat kematian, kalau nggak bisa dikubur. Tapi kalau dikuburnya di luar DKI, ya dia nggak perlu sertifikat kematian, tinggal dibawa saja keluar DKI. Kemudian untuk perkiraan angka kesakitan yang lain yang tidak tercatat atau yang jarang-jarang itu bisa diperkirakan angka di populasi. Seperti misalnya penyakit yang jarang apa? HIV. HIV kan jarang-jarang. Walaupun ada catatannya, tapi kadang-kadang yang catat itu tidak lengkap. Nah, ini peran ilmu statistik di sana untuk perkirakan angka-angkanya tadi. Nah, dalam rangka memenuhi perannya ini, ada hal-hal konsep yang perlu dipahami terkait dengan populasi dan sampel. Karena biasanya dalam statistik itu kita pengennya mengetahui yang populasi yang lebih gede ini. Cuman kan kadang-kadang sumber daya terbatas. Karena sumber daya terbatas sehingga kita tidak mampu untuk mengukur populasi. Nah, sehingga kita cukup mengambil sampelnya saja. Nah, perkara nanti apakah sampelnya bisa menggambarkan populasi atau tidak, itu sangat tergantung pada representasi dari sampel tadi. Sampel yang, nah, kalau sampelnya representatif, itu bisa dipakai untuk menggambarkan populasi. Tapi kalau sampelnya tidak representatif, ya tentunya nggak bisa dipakai. Nah, di sini kalau dia representatif, mungkin nilai statistik ini bisa menggambarkan populasi. Dengan kajian tentunya statistik inference yang mempertimbangkan sampling error, tidak hanya sampling error, terus representatif. Nah, ketika sampling error cukup masuk akal, tidak terlalu besar, kemudian dia representatif juga, maka bisa digunakan atau menggambarkan populasinya. Tapi jika tidak, maka dia hanya berhenti menggambarkan nilai sampel saja. Nah, kalau cuma nilai sampel yang digambarkan, tentunya ya tidak banyak manfaat yang bisa dipakai gitu. Nah, kita pengennya yang populasi ini. Nah, ada beberapa lambang karena ada ini keterbatasan dulu, jadi populasi itu karena saking besarnya
itu kadang-kadang jarang diukur. Kalau mau diukur hanya 10 tahun sekali di dalam kegiatan yang namanya sensus. Nah, yang sering dipakai adalah sampel saja. Karena dengan sampel ini, sebetulnya kalau sampelnya tadi representatif dan errornya dapat ditoleransi, dia bisa menggambarkan populasi. Nah, hasil dari nilai sampel disebut sebagai nilai statistiknya. Untuk membedakannya dengan hasil dari populasi, yaitu parameter. Jadi istilahnya kita bedakan populasi itu ukurannya sensus dengan parameternya. Sedangkan sampel dengan surveinya akan menghasilkan nilai statistik. Ada lambang-lambangnya. Nilai statistik dari sampel, nilai parameter dari populasi ini kalau nanti membaca buku. Ada lambang-lambang ini menggambarkan rata-rata, proporsi, pi, standar deviasi, tau atau sigma, koefisien korelasi, dan banyak lagi lambang-lambang yang lain. Tapi yang sering dipakai adalah ini. Nah, tadi bagian statistik deskriptif dan inferensial. Deskriptif ini hanya sekedar menggambarkan. Apa yang dia gambarkan? Ya, data dari sampel. Apakah dia bisa menggambarkan populasi? Bisa ya, bisa. Tergantung dia representatif atau tidaknya. Kalau dia tidak representatif, berarti dia hanya menggambarkan sampelnya saja. Tapi kalau dia representatif, maka dia bisa menggambarkan populasinya. Kapan dia dikatakan representatif? Nah, ini nanti. Representatif itu tergantung pada metode pengambilan sampel dan besar sampelnya. Jadi representatif. Jadi kalau ini mau dipanjangin lagi, representatif dan metode sampling. Nah, ini ilustrasinya. Ini sekedar ilustrasi aja ya. Beda statistik deskriptif dan inferensi. Nah, misalnya suatu populasi balita di Kabupaten Bekasi ada 100.000 balita. Kita pengen tahu yang mengalami gizi kurang berapa banyak. Nah, kalau kita mengukur 100.000 balita ini kan butuh waktu ya, biaya, butuh dana yang tidak sedikit. Lebih baik kita ngambil sampelnya saja. Memang tersedia metode sampling untuk memperkirakan nilai populasi. Sepanjang sampelnya diambil secara random. Ketika ada 2 orang peneliti mengambil sampel, yang pertama adalah diambil sampel 400, terus didapatkan status gizi kurang adalah 20%. Kemudian yang di bawah, orang kedua mengambil sampel juga dengan metode yang sama tentunya. Sebanyak 400 juga. Didapatkan gizi kurang 22%. Pertanyaannya, sebetulnya di populasi itu gizi kurangnya berapa? 20 atau 22? 20. Kisaran 20 sampai 22.
20. Gimana? 20 atau 22? 20. 20. Kisaran 20. Kenapa 20. 20? Kenapa 20? 5% izin Pak, 5%-nya dari sampel. Benar nggak Pak? Salah ya? Oh, kenapa? 5%-nya dari? Sampel FKM. Sampel yang diambil oleh FKM itu. Kayaknya 5% nggak ada deh. Oh, kan populasinya 100.000, diambil sampel 400. Dari 400 ini ketemu gizi kurang 20%. Kalau dari segi jumlah 20% dari 400 ya sekitar 50. Salah, 40. Salah. 80-an. 80 gitu. Kalau yang di bawah gizi kurangnya 22%. Nah, kira-kira yang benar yang mana? 20 atau 22? Yang sebelah kanan jangan dilihat dulu. Yang sebelah kiri dulu. Text box. Oh, text box. Nah, tuh. Lihat yang kiri aja dulu. Sama-sama Pertanyaannya yang benar. benar. Hah? Sama-sama benar, Pak. Ya, betul. Sama-sama Betul, benar. Pak. Oh, ya. Loh, kok bisa sama-sama benar? Ya kan tadi di populasi yang kita tidak pernah tahu. Paling yang tahu hanya 2 saja. Tuhan dan hantu. Intinya, Pak. Hantu. Oh Tuhan. Oh ya, beda. Iya. Tuhan. Kalau salah ngomong ya jadi hantu kan? Nah, kita nggak pernah tahu gitu. Kita hanya bisa memperkirakan. Nah, kok berani-beraninya memperkirakan gitu? Oh, ya kalau sampelnya benar, itu bisa apa? Bisa tepat loh perkiraannya. Oh, bisa tepat perkiraannya itu. Oh, saya coba simulasiin ya. Ya kegiatan terus. Kalau nggak percaya gitu. Nah, bentar ya. Ini mutar-mutarnya agak lama. Ini ada suatu data sebanyak berapa nih? 664.196. Anggap ini sebuah populasi ya. 600.000 ya, setengah juta lebih. Terus kita mau tahu apanya? Gangguan mental emosional. Oke. Gangguan mental. Emosional. Oke. Terus sama kok kronistot salah. Oke, ada GME, kemudian ada juga alkohol. Oke, kita lihat aja ininya frekuensinya. Yang gangguan mental itu berapa, yang alkohol berapa.
kok total? Salah. GME. Oke. Oke, dari 600.000 yang mengalami gangguan mental itu ada 11%. Kemudian yang konsumsi alkohol 12 bulan terakhir, alhamdulillah ada 5,6%. Ini dari 660.000. Nah, sekarang saya ambil sampel. Ambil sampel berapa banyak? Random sampel exactly berapa? Tadi 400 ya. Separohnya aja dari tadi 200 saja gitu. From the first 1000, Pak. 664.000 tadi ya. 1 2 3. Continue, oke. Kemudian saya frekuensi lagi. Nah, ini yang 200 saja. Yang gangguan mental berapa? Berapa persen? 10,5%. 10,5. 10,5 dengan 11,6. Iya, Beda kan? Iya. Kemudian konsumsi alkohol 4,5 dengan 5,6. Beda 1% ya? Iya. Nah. Terus itu baru saya ambil sekali gitu. Saya random lagi. Tadi kalau saya random itu bisa jadi dia coret-coret nih sebelah kiri ini. View apa namanya? View font ya. Gedein aja fontnya. Plus. Nah, kelihatan dicoret-coret kan itu nggak kepilih gitu. Yang kepilih cuman ada 200, cuman nggak tahu yang mana yang 200 itu. Jadi kalau saya pilih lagi, ulang lagi, dia akan mencoret-coret lagi yang berbeda gitu. Nah, kenapa taunya berbeda ya? Karena namanya bilangan random, setiap ini akan beda-beda. Kalau saya frekuensi lagi, ini akan beda lagi hasilnya. Kalau tadi 10,5 dengan 45, kalau sekarang 12,5. Kalau tadi turun ke 10, ini malah naik ke 12. Nah, begitu juga alkoholnya. Alkoholnya tetap kayaknya 5,5. Oh, naik juga. Tapi hampir sama dengan yang populasinya 5,6 gitu. Nah, jadi ada error yang terjadi, cuman errornya tidak banyak. Dia akan berkisar sekitar angka dari populasinya. Jadi populasinya ini kita sebetulnya tidak tahu gitu. Kita hanya bisa memperkirakan saja. Nah, sekarang karena datanya ada ya kita anggap kita mengetahui populasi. Tapi kalau kita lihat hasilnya, maka angka yang kita dapat itu tidak jauh berbeda dari populasi. Kalau tadi 11 jadi 12, jadi 10, beda turun naik 1-2% saja. Nah, itu juga dengan ini. Ya mungkin dari populasinya paling turun naik 1-2%, tergantung sampelnya. Kalau tadi kan ngambil sampelnya 200 ya, mungkin kita naikin sekarang bukan 200, tapi kita ambil 400 gitu. Atau dinaikin aja 500. Kemudian di frekuensi lagi. Nah, ya angkanya akan
berubah, tetapi tetap sekitar angka prevalensi yang di populasinya. Angka 5 dengan 11 atau 12. Saat ini menjadi 13. Jadi tetap tidak akan jauh berubahnya. Nah, kenapa beda dengan populasi ya? Karena kita ngambil sampel, itu yang disebut dengan sampling error. Nah, nanti sampling error itulah yang akan menentukan seberapa besar deviasinya dari nilai yang ada. Sampling error itu yang akan menentukan nanti besar sampelnya. Jadi dengan sampel 400 ini, itu sampling errornya berapa gitu. Nah, ini dia bisa sampling error 3 atau 4%. Ya, tentunya menyesuaikan ya. Nah, nanti hasilnya itu akan bergerak sebesar 3 atau 4% dari nilai populasi yang ada. Jadi kalau angka 20 ini bergerak 4% ke kiri, 4% ke kanan, dia kan akan berkisar 16 sampai 24. Nah, kalau dari dalam 16 sampai 24 ada angka 22 nggak di dalamnya? Ada, Pak. Ada. Ada Pak. Ada Pak. Kalau angka 22 ada di dalamnya, maka berarti angka 20 dengan 22 ini satu hal yang sama. Satu hal yang sama dalam konteks error yang 4% ya. Sampling error 4%. Tapi kalau nanti sampling errornya beda lagi, misalnya 1%, maka 20 dengan 22 itu berbeda. Gitu. Nggak sama dia. Karena sampling error yang kita toleransi hanya 1. Jadi, sekali lagi, angka itu beda atau sama, sangat tergantung dari settingan. Berapa error yang kita toleransi. Kalau errornya kecil, presisinya tinggi, ya berarti kita anggap dia berbeda. Tapi kalau masih errornya dalam kisaran 45%, ya ini masih dianggap sama angkanya. Nah, nanti error yang kecil itu sangat akurat ya, presisinya tinggi, itu dampaknya adalah sampelnya harus banyak. Gitu. Sampelnya banyak, kalau sampel yang banyak itu misalnya berapa, ya mungkin 1000-an gitu. Nah, kalau tadi kita ambil 1000-an ini sampelnya, ini dia akan beda lagi hasilnya. Paling dia akan mendekati ke nilai yang sebenarnya. Nah, ini kalau kita ambil 1000. Nah, yang gangguan mentalnya menjadi 11, yang alkoholnya tetap 4,4%. Gitu. Terus kalau kita ambil lagi 2000 gitu, dia akan mendekati nilai populasinya yang tadi. Nah, 12,2 dengan 5,4. Hasilnya tadi 11,6 atau naik 0,6, 5,6 itu dengan 5,4 itu sangat dekat gitu, 5%. Jadi begitulah Bapak Ibu, kalau sampelnya gede itu artinya sampling errornya kecil ya. Nah, dia semakin mendekati ke nilai populasinya. Nah, kemudian ada beberapa tahapan di bidang statistik, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisa, penyajian, interpretasi. Nah, kita mulai dari tahapan pengumpulan data dulu, karena ini penting untuk memahami. Maaf Pak, boleh izin bertanya? Ya, silakan. Atau nanti di akhir? Langsung boleh ya Pak? Boleh. Oh iya, mohon maaf Pak, izin bertanya, untuk yang sampling error tadi, apakah kita yang menentukan atau nantinya pada saat analisis data menggunakan software atau aplikasi pengolahan data itu bisa ditentukan atau bagaimana ya Pak? Iya,
kita yang menentukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, biasanya orang pakai berapa sampling errornya. Kemudian berdasarkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang kita yang punya berapa mampunya gitu. Karena nanti kaitannya ke besar sampel. Makanya di dalam survei Kompas itu, Kompas kalau lihat ya, sampling errornya itu berapa dia setting? 6, sekian persen gitu. 6,5, 6,67 gitu. Nah, itu kelihatannya dia membulatkan sampelnya. Jadi kalau sampelnya 1000 gitu, dengan sampel 1000 itu sampling errornya berapa gitu. Nah, itu dapatnya sampling errornya nggak bulat, tapi pakai koma-koma. Nah, tapi kalau sampling errornya dibulatin, maka besar sampelnya nanti jadi nggak bulat juga. Misalnya 945 gitu. Nah itu kadang repot mengambil sampel sebanyak itu untuk membaginya ke beberapa wilayah gitu sehingga dibulatkanlah sampelnya. Jadi yang menentukan adalah peneliti berdasarkan pustaka-pustaka sebelumnya itu berapa angka yang dipakai sebagai sampling error tersebut. Oke. Pak, Ya. Pak izin bertanya, boleh Pak? Silakan. Izin Pak, itu bagaimana nanti kita tahu bahwa sampel kita itu memang representatif dari populasi yang kita ambil? Oh, random. Pakai aplikasi itu ya Pak? Random tidak harus pakai aplikasi. Random juga bisa pakai Excel ya. Tapi yang jelas kita harus punya dulu daftarnya. Misalnya nomor, nama, alamat gitu. Supaya bisa ditelusurin. Karena kalau tidak ada alamatnya ya nggak bisa ditelusurin. Nah, misalnya sampai berapa? Sampai titik-titik 600.000, 664.000. Oke. 23. Nah. Nah, jadi ada nama, nomor, dan alamatnya supaya bisa ditelusurin. Nah, kemudian kita mau ngambil sampel berapa gitu. Dari 664 ini misalnya kita ngambil sampel 100 gitu. Ya udah minta bilangan random aja ke Excel-nya. Random bikin 1 sampai 664 123. Oke. Terus keluarlah angka sekian. Berarti angka sekian ini kepilih menjadi sampel. Kemudian di copy sampai 100 biji. Ini kalau setiap ini dia berubah terus karena namanya bilangan random ya. Nah, ini salah satu baru 98 dan 9100. Oke. Inilah bilangan randomnya. Nomor yang kepilih adalah tinggal dicari nanti. Nomor sekian namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, supaya urut ya di copy paste ya. Pastenya spesial. Kemudian di sort supaya mudah melihatnya. Oke, nomor urut 2094. Jadi tinggal dicari 2094 siapa namanya, alamatnya di mana. Sampai terakhir nanti orang 658.000 nomor urutnya. Nah, jadi kalau representatif itu harus random. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak punya ini. Ini yang disebut sebagai sampling frame atau kerangka sampel ya. Yang berisi nomor, nama, dan alamat. Ini kadang-kadang nggak punya.
Apalagi kalau surveinya pakai online dengan menyebarkan kuesioner secara online lewat link WA kah, link email kah, itu kan nggak jelas ininya siapa yang tertarik untuk ikut gitu, karena memang nggak ada daftarnya. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, maka angka yang didapat itu tidak akan menggambarkan populasi gitu. Misalnya gini ya, saya ambil lagi select all cases. Terus ini kan coretannya hilang. Terus coretannya hilang, saya ambil aja 100 pertama. 100 pertama itu ya yang dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat, misalnya saya udah tandain yang dekat-dekat adalah yang ini gitu ya. Jadi 100 pertama itu adalah yang saya jadikan sebagai responden saya. Nah, kalau hanya 100 pertama saja, select cases, kemudian variabel ini lebih dari 0. Nah, berarti yang ada nomornya ya kepilih, tapi yang tidak ada kecoret. Di bagian kirinya ini dicoret nih. Nah, yang pilih hanya 100 pertama. Kalau 100 pertama kemudian saya frekuensi, yang dapat adalah gangguan mentalnya 22%, yang alkoholnya 100%. Masuk akal nggak angkanya? Ketika dibandingkan dengan tadi populasinya. Nggak masuk akal kan? Gangguan mental harusnya cuma 11%, kemudian konsumsi alkohol cuman 5,6%. Sekarang ketemu gangguan mental 22%. 2 kali lipat lebih tinggi dari angka yang sebenarnya. Terus alkohol malah 100%. Nah, itu yang terjadi kalau cara memilihnya tidak random. Cara memilihnya tidak random ya saya pilih aja yang dekat-dekat saya. Atau yang saya kenal gitu. Nah, itu dampaknya kalau tidak random, tidak representatif, ya hasilnya yang seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Oke? Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang di tulisan warna merah yang di Excel Bapak, kan itu random ya, Pak. Nah, terus nanti kalau kita mau masukin yang random itu, apakah harus kita cari satu-satu nih nomor yang sekian ribu ini, atau diklik nanti langsung muncul, jadi tinggal pindahin aja gitu, atau harus satu-satu nyarinya sekian ratus ribu? Mencarinya kan udah ada nih daftarnya kan? Oh, jadi nanti udah tinggal diklik aja gitu, Pak? Iya. Tinggal Oh, diklik buat satu-satu ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Kalau menentukannya kan bilang random tadi kan pakai Excel kan ya. Terus ketemu 209 orang nomor urut 2094 gitu. Ya udah tinggal diklik aja. Itu ketemu orangnya. Nanti kalau ada nomor teleponnya ya sudah tinggal di copy nomor teleponnya, kirim alamat kuesioner, link kuesioner ke dia. Itu kalau kita sudah punya daftar ini. Alamat terus nomor telepon gitu. Telepon WA ya. Mana? Nama, alamat, telepon, email kalau ada emailnya. Ya udah, tinggal klik dikirim kuesioner. Itu kalau pengiriman online. Kalau wawancara ya harus ke alamatnya datang. Oh si A di provinsi ini, kabupaten ini, desa ini, jalan ini, nomor sekian gitu. Oke. Kira-kira? Jelas? Halo? Halo, Pak, boleh
boleh melanjutkan yang tadi terkait sampling error sama dengan kaitannya dengan nanti hasil dari besar sampel itu berarti kita memasukkan ke rumus ya Pak? Oh iya, jadi ada lagi nanti di bagian sampel. Di Oh, iya. bagian sampel, mana nih sampel size ya? Jadi sampel size nanti di dalam itu juga sudah ada ya. Di dalam, oh ini disuruh ekstrak dulu supaya bisa jalan. Di dalam materi yang ada itu sudah dikirim gitu. Nah, misalnya kita mau tahu proporsi ya. Nah ini presisi sampling error itu sama dengan presisi. Ini. Jadi kalau presisinya misalnya kita taruh 4% gitu. Dengan kejadian yang kayak tadi misalnya 11% atau 10 atau 11 gitu. Maka cukup dengan sampel 217 itu sudah menggambarkan. Berapapun populasi, dianggap populasinya tidak terbatas ya. Populasinya banyak gitu. Tapi kalau populasinya sedikit, terbatas, mungkin populasinya ini harus ditulis dulu. Misalnya populasinya cuman kalau 664.000 banyak nggak tuh? Kita masukin aja dulu. 1, 2, 3. Terus kejadiannya cuman 11 tadi ya. 11. Kalau errornya misalnya 4%, maka dibutuhkan sampel 235. Tapi kalau sampling errornya kecil lagi, 3% gitu. Nah, perlu 418. Nah, supaya bulat 400, sampling errornya berapa gitu. Ya digeser aja nih. Oh, kelebihan. 1, 392, 387, 0, 8, 2, 07, 06, 065, 066. Nah, gitu. Ini yang dilakukan Kompas. Sampling error sekian atau presisi sekian, sampelnya sekian gitu. Tapi kalau errornya tinggi, misalnya 9%. Nah, 9%, jadi angka 11 ini bisa bergerak dari 11 kurang 9 berapa? 2%. 2% sampai kemudian 20%. Nah, itu yang terjadi ketika kita ambil tadi bisa melompat 2 kali lipat dari 11. Jadi dia bisa bergerak dari 2 sampai 20 gitu. Kejadian gangguan mental emosionalnya. Nah, kalau 2 sampai 20 cukup sampelnya sedikit aja 47 ya, tapi hasilnya nggak akurat. Kenapa nggak akurat? Karena angkanya bisa bergerak jauh-jauh dari nilai populasinya. Oke. Kira-kira paham ya? Iya Pak, berarti boleh kita sesuaikan lagi ya Pak nilainya. Kalau misalkan dari penelitian sebelumnya tidak ada nilai sampling error, berarti boleh disesuaikan dengan kemampuan kita ya? Boleh. Kita mampunya tadi kan 400. 400 kebanyakan gitu. 200 boleh nggak? Boleh. Apa? Kalau dengan 200 berarti 4 berapa gitu? 45, 44, 43, 435, 434. Nah, jadi sampling errornya 4,34% untuk membulatkan sampelnya jadi 200 gitu. Tapi sebetulnya tidak dibulatkan juga nggak apa-apa. Oke, pakai sampling error 4%, sampel minimumnya 235. Ya, sehingga nanti di populasinya ini ya tinggal di random aja sebanyak 235. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ya, menyambung mengenai sampling error tadi Pak. Kalau misalkan penelitian sebelumnya itu menggunakan sampling errornya 5%.
Nah, kita akan melanjutkan penelitian tersebut. Apakah kita boleh misalkan menggunakan sampling errornya di atas dari 5% tersebut? Terus pengaruhnya itu bagaimana, Pak? Kalau mau dibandingkan, maka sampling error-nya harus sama. Kalau tidak sama, ya berarti nggak bisa dibandingkan. Percuma dibandingkan, karena dengan sampling error yang berbeda, dia akan berbeda hasilnya. Gitu. Nah, khawatir kita, perbedaan yang terjadi bukan karena perbedaan intervensi, tetapi karena perbedaan sampel. Perbedaan error dari sampel. Gitu. Nah, karena kan tadi kan kita sudah simulasiin, bahwa setiap kali kita mengambil sampel, maka proporsi yang keluar, angka yang keluar itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari yang sebenarnya. Dari data 664.000 tadi. Nah, khawatir kalau sampling error-nya berbeda, maka peningkatan atau penurunannya itu lebih karena sampling error, bukan karena intervensi program. Jadi kalau kita mau membandingkan dengan awal, maka metodenya, errornya harus sama dengan yang awal. Tapi kalau kita tidak membandingkan, hanya lepas sama sekali, orang yang berbeda tidak akan dihubung-hubungkan dengan yang awal, ya boleh silakan dengan menggunakan angka yang berbeda. Kira-kira jelas? Baik, jelas Pak, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dalam tahapan ini mulai dari pengumpulan data ya. Sebelum kita mengumpulkan data, kita harus paham dulu apa itu data dan apa itu variabel. Ini kalau kita gedein, nih warna-warna, ini sengaja nih. Ini nggak usah diwarnain ya. Warna yang penting aja. Oke. Data dan variabel. Mana yang data, mana yang variabel? Antara kiri dengan yang kanan. Warna kuning dengan warna bukan kuning. Variabel kuning, Pak. Variabel kuning. Pak. Ya. Karena udah Data dikasih yang, Pak. Izin, Pak. Yang biru atau ungu ya. Ini apa nih? Ini kuningin aja nih, biar lama bersekolah dalam tahun. Oke. Nah, berat badan, jenis kelamin, itu akan menjadi variabel apabila nilainya bervariasi. Jadi berat badan ini adalah suatu sifat yang bisa diukur pakai timbangan. Jenis kelamin, ya sifat biologis, gambaran biologis manusia. Nah, kalau dia tidak bervariasi, laki semua gitu atau perempuan semua, maka dia bukan variabel. Dalam konteks yang kita teliti itu bukan variabel. Kalau respondennya jenis kelaminnya sama semua. Jadi jangan dilihat konteks yang lain ya. Ini konteksnya yang kita teliti saja. Nah, kemudian data itu sendiri kalau di kanan ada 2 warna. Apa bedanya? Kategori data sama numerik Ya. numerik. Data ada yang berupa angka dan kemudian berupa bukan angka. Yang berupa angka numerik, yang bukan angka bisa sifat, bisa pernyataan, bisa kualitas. Nah, lain halnya dengan kode angka. Jadi pisahkan antara angka dengan kode angka. Kalau jenis kelamin 1 laki 2 perempuan itu adalah 1 2 itu adalah kode. Jadi itu bukan angka. Hanya untuk pengkodean saja supaya mudah dalam analisisnya. Nah, yang data berupa angka itu bisa angkanya bulat, bisa juga desimal. Nah, yang bulat disebut discrete, yang bisa desimal disebut continue. Jadi yang
continue tidak harus desimal ya, tetapi dia bisa desimal. Dari sini kira-kira yang bulat yang diskrit yang mana? Oh, ini udah ditulis ya. Ya. Alhamdulillah. Sisanya pasti continue. Walaupun nggak ada komanya. Umur dalam tahun. Pasti ada komanya. Itu tahun berapa bulan gitu. Kalau 1 tahun 6 bulan ya setengah. Oke, kemudian, nah ini nanti menjadi PR ya. Jenis data, kemudian skala pengukuran. Nah, skala pengukuran. Ya, sebelum masuk ke skala pengukuran akan masuk terlebih dulu sumber data primer, sekunder, tersier. Ini bedanya adalah dari rancangan pengumpulan datanya. Siapa yang bikin rancangannya? Kalau yang bikin adalah si peneliti itu sendiri, berarti dia data primer. Walaupun bukan peneliti yang mengumpulkan, peneliti merekrut orang lain untuk mengumpulkan. Kemudian sekunder, karena yang merancang adalah orang lain, walaupun si peneliti ikut mengumpulkan sebagai enumerator, tetap datanya sebagai data sekunder, karena bukan rancangannya si peneliti. Nah, kalau tersier itu adalah data yang sudah diolah ya. Biasanya ini untuk meta-analisis atau systematic review. Itu yang digunakan adalah data yang sudah diolah, data yang sudah dipresentasikan dalam bentuk tabel-tabel. Beda dengan primer sekunder itu masih raw data. Data yang sudah diolah berupa laporan. Oke. Nah, kemudian skala pengukuran ini dibedakan karena nanti akan ada kaitannya dengan analisis data yang dipakai, apakah statistik parametrik atau non parametrik. Jadi dibedakan dengan lambang NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Apa bedanya? Ya, kalau nominal itu hanya bisa membedakan saja, tidak ada tingkatannya. Tidak bisa menentukan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Sedangkan interval, bedanya dengan ordinal adalah antar tingkat ada jaraknya. Kemudian beda interval dengan rasio adalah kalau rasio itu ada kelipatan atau nilai absolut. Sedangkan di interval itu tidak ada nilai absolutnya. Jadi itu perbedaannya. Nah, contohnya laki perempuan itu ada tingkatannya. Kalau laki lebih tinggi tingkatannya berarti dia akan menjadi ordinal. Nah, kemudian SD SMP. Kalau SD jaraknya dengan SMP itu ada, berarti dia akan menjadi interval. Kebetulan jarak antar tingkatnya tidak bisa ditentukan. Nah, kalau suhu itu ada jaraknya. 30 dengan 35 itu dia berbeda. Kemudian 35 lebih tinggi dan jaraknya adalah 5. Nah, kalau suhu dicampur 30 35, apakah suhunya menjadi 65? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Kalau dia tidak menjadi kelipatan dari menjadi 65, maka dia hanya interval saja. Tapi kalau dia menjadi 65, maka dia akan menjadi rasio. Contohnya berat badan. Ini supaya ini berat badan 30 dengan 35 gitu, samain aja. Beda tingkat jarak kelipatan. 30 tambah 35 menjadi 65 kilogram. Nah, kalau kilogram bisa 65 sehingga dia rasio. Tapi kalau suhu dia tidak menjadi 65, maka dia adalah interval. Selain suhu apa lagi? Ya, indikator biologis indikator biologis lain dari kesehatan di dalam tubuh, misalnya apakah itu anemia atau
hemoglobin, gula darah, dan lain-lain gitu. Itu adalah interval. Nah, kemudian dalam satu variabel, misalnya satu gizi, itu bisa jadi skala ukur yang berbeda. Kalau skala ukurnya hanya satu gizi itu kurang dan normal saja, itu adalah ordinal. Atau bisa jadi status gizi itu tidak ordinal gitu, tapi nominal gitu. Tingkatan tidak perlu. Jadi kita peneliti bisa menentukan, oh saya nggak butuh tingkatannya mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Saya cuma mengkategorikan saja. Kurang atau normal atau tidak gitu. Normal versus tidak normal. Nah, tidak normal. Nah, dia bisa skalanya nominal. Atau kalau tingkatannya jadi penting, dia menjadi ordinal. Kemudian kalau dalam bentuk skala Z-score, dia akan menjadi interval. Jadi dalam satu variabel status gizi bisa diaplikasikan berbagai skala ukur tergantung dari hasil ukur yang kita inginkan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Aman ya, ini yang menjadi penugasannya. Yang pertama adalah menentukan jenis data, kemudian yang kedua menentukan skala ukur dari semua variabel tadi. Jadi tidak hanya 10 variabel ini aja ya, tetapi semua variabel yang ada di Google Form. Nah, ya, yang ada di Google Form itu cukup banyak. Nama nggak usah ya, mulai dari jenis kelamin, umur, sampai seterusnya itu sudah divaksin berapa kali gitu. Nah, ini jadi penting. Bisa nominal, bisa ordinal. Berapa kali divaksin. Oke. Ya. Itu skala ukur. Kemudian lanjut validitas dan reliabilitas pengukuran. Validitas itu akurat ya. Akurasi. Reliable itu konsistensi. Nah, dia dikatakan valid kalau menggambarkan populasi. Dia dikatakan reliable kalau diukur berulang-ulang hasilnya konsisten. Nah, gambaran yang paling mudah dibayangkan adalah timbangan digital dengan timbangan pegas. Nah, kalau timbangan digital itu kalau dia di tera ya, itu dia akan valid dan reliable. Tapi kalau tidak di tera, maka dia tetap reliable walaupun tidak valid.
Jadi reliable, dia tetap konsisten walaupun tidak ditera, cuman angkanya nggak benar. Nah, begitu juga timbangan pegas, kalau dia ditera maka dia akan valid walaupun mungkin tidak reliable kalau sering dipakai. Jadi harus sering-sering ditera supaya dia reliable. Mohon Apalagi maaf Pak, kalau izin tidak bertanya. Apakah Ya? di Tera itu dikalibrasi Pak? Oh iya, kalibrasi ya. Oh iya, ya terima kasih Pak. Kalibrasi bahasa nih. Kalibrasi. Oke. Nah, nanti juga ada kaitannya dengan sampel ya. Sampel itu kalau dia valid, kalau metode memilihnya benar. Tadi dia harus random ya. Jangan asal-asalan gitu ya. Jangan yang paling dekat saja, jangan yang kita kenal saja. Oh, saya kirimnya ke grup WA ini aja, karena saya kenal orang-orangnya gitu. Nah, itu hasilnya tidak akan valid. Kemudian reliable itu sangat tergantung pada besar sampelnya, berapa banyak yang kita pilih sebagai sampel. Semakin banyak itu akan semakin reliable. Nah, kemudian kita punya alat ukur yang valid dan reliable, terus kemudian kita mulai mengumpulkan data. Mengumpulkan data bisa dengan berbagai cara, bisa pengamatan, observasi, atau wawancara tanya jawab, angket atau polling dengan form desain kuesioner. Ini yang via Google Form itu bagian dari angket dan polling. Bisa juga melalui pemeriksaan atau pengukuran, misalnya tinggi badan, berat badan, HB dan lain-lain ya, DB, TB, HB, kolesterol dan lain-lain. Nah, ada juga data rutin yang secara alamiah itu dikumpulkan. Ya, secara alamiah itu dikumpulkan karena memang terintegrasi dengan pelayanannya. Bisa di layanan kesehatan, bisa juga di layanan instansi yang lain, seperti kependudukan ataupun imigrasi dan lain-lain. Nah, data rutin dengan data sewaktu ya. Nah, jadi selain metode pengumpulan data rutin yang difasilitasi, yang terintegrasi dengan pelayanan, itu bisa juga dibedakan menurut sensus atau survei. Jadi kalau yang dikumpulkan terus-menerus tadi terintegrasi dengan pelayanan, itu misalnya registrasi vital, pencatatan pelaporan di puskesmas, rumah sakit, ataupun surveillance penyakit yang berpotensi wabah, misalnya dikumpulkan secara mingguan atau 2 mingguan. Nah, ada juga yang ad hoc dikumpulkan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu bisa sensus keseluruhan 10 tahun sekali. Kemudian antar sensus itu sebetulnya ada pengumpulan data juga yang disebut dengan survei. Survei penduduk antar sensus, disingkat jadi SUPAS. Itu juga 10 tahun sekali. Kemudian ada juga Susenas yang tahunan, Diskesdas ini setiap 5 tahunan. Kemudian SDKI juga 5 tahunan. Itu adalah semuanya masuk data ad hoc.
Pokoknya selain rutin, itu adalah ad hoc. Survei sensus itu adalah ad hoc. Nah, kemudian ada pengolahan data, nanti akan ada mata ajaran tersendiri ya. Manajemen analisis data lanjut. Salah. Mata intermediate. Kalau lanjut untuk S3. Nah, pengolahan analisanya bisa deskriptif, bisa juga pakai grafik, itu bagian dari analisa data grafik kita. Jadi selain penyajian, dia juga sudah merupakan hasil dari analisa. Nah, kemudian bisa jadi tahapan berikutnya analisa data yang sifatnya analitik, uji-uji statistik, yang dibedakan tadi apakah dia parametrik atau non parametrik tergantung distribusinya normal atau tidak. Nah, setiap parametrik akan ada pasangan non parametriknya. Kemudian kalau mau lebih lanjut ada uji statistik, analisis statistik yang multivariabel. Ya, tersedia baik untuk data distribusi normal maupun data yang tidak normal atau non parametrik. Oke, demikian yang penugasannya, data kelas. Nanti saya kirim hasilnya ke grup ya, lewat Asdos nanti. Tinggal disesuaikan atau tinggal dijawab pertanyaannya. Dari semua variabel tadi, sebetulnya hanya 2 saja pertanyaannya, tentukan jenis data dan variabelnya. Kemudian yang kedua, skala ukurnya apa. Baru kemudian minggu depannya lagi kita masuk materinya terlebih dahulu, kemudian kita beri penugasan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau kita mau tahu jenis uji statistik yang ada, itu sebetulnya banyak ya. Cuman nggak semuanya perlu dipakai, hanya yang penting-penting saja sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau nanti peminatannya biostatistik, maka dia harus paham semua apa bedanya gitu. Tapi kalau cuma untuk pengguna, pemakai, ya sudah memanfaatkan apa yang cocok atau sesuai dengan data yang ada saja. Nggak perlu banyak-banyak eksplorasi, nggak perlu tanya kenapa pakai ini, kenapa pakai itu gitu. Ya, sebetulnya kalau mau belajar lebih dalam ya bisa juga kenapanya. Oke, ada pertanyaan kah? Maaf, tugas itu kumpul. Oke, udah jelas tadi. Izin off, silakan off kameranya. Kemudian off kamera, off kamera. Oh, cuman off kamera doang, nggak ada pertanyaan. Gimana nih? Udah paham semua atau tidak paham semua? Halo? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Ire Pak dari Mutu. Mungkin agak mendasar saya yang terlewat. Mengapa data perlu dianalisis ya Pak? Apakah hanya untuk menjelaskan suatu fenomena atau kaitan, ataukah ada manfaat-manfaat lain Pak dari analisis data? Terima kasih Pak. Oke, ya balik ke sini. Data saja, kalau setumpuk misalnya datanya tadi sekitar berapa nih? 600.000 data susun. Terus silakan pakai gitu. Kira-kira bisa nggak makainya? Iya, sulit Pak, berat. Ya, berarti harus dianalisis dulu kan? Nah, salah satu analisisnya adalah tadi dihitung ininya, apakah rata. Kalau ini kita hitung proporsi. Oke, saya mau tahu yang mengkonsumsi alkohol di 12 bulan terakhir berapa banyak atau berapa persen gitu. Atau yang mengalami gangguan mental emosional dari mereka ini berapa persen. Nah, nanti persentasenya ini yang digunakan. Ini baru output ya.
Beda lagi nanti ada penyajian. Ketika disajikan ada lagi caranya. Jangan copy paste output ini. Tapi harus dibikin tabel baru. Ada nanti teknik penyajian. Jadi intinya adalah kenapa perlu analisis, pengolahan dan analisis ya supaya menjadi informasi. Karena kalau data tadi 900.000 ya itu nggak ada nilai informasinya, susah. Tapi kalau sudah dalam bentuk, yang mengalami gangguan mental emosional 11%, itu udah informasi. Loh, kalau gitu, angkanya tinggi dong. Kenapa tinggi? Ya karena kalau di tempat lain yang gangguan mental itu cuma 5%. Oke, kalau gitu harus segera diambil antisipasi ataupun program supaya nggak banyak-banyak yang gangguan mental. Terus kegiatan apa yang diperlukan? Nah, bingung kan? Supaya gangguan mental nggak muncul, berarti harus cari dulu faktornya. Kenapa angka gangguan mental tinggi? Berarti perlu penelitian lebih lanjut. Faktor apa yang menyebabkan gangguan mentalnya jadi tinggi? Atau faktor apa yang berhubungan dengan kejadian mental ini? Oke, cari lagi faktor-faktor, diteliti lagi, baru diolah lagi. Ketemulah faktornya ini. Faktor ini signifikan nggak? Betul nggak ini? Dia berhubungan. Nah, baru mulai uji-uji statistik. Oke, setelah ketemu nanti, kayaknya dari sekian faktor A dan B yang berhubungan dan ini yang bisa diintervensi. Adalah faktor A saja. Kalau faktor B nggak bisa diintervensi karena genetik gitu. Nah, itu langkah-langkah atau alur kenapa perlu diolah data jadi suatu informasi dan manfaatnya buat apa. Simpelnya, sederhananya seperti itu. Pertanyaannya penting, jadi akan bermanfaat buat yang lain. Pertanyaannya juga mendasar. Kenapa diperlukan pengolahan dan analisis data? Ya karena kita harus mengambil keputusan untuk kalau tadi memperbaiki masalah ya. Jadi mungkin harus ditambah nih, ini manajer di Dinas Kesehatan mengatasi masalah kesehatan, kualitas pelayanan, profit, benefit. Kalau yang lembaga profit ini pengambil keputusan adalah intervensi program. Intervensi program dalam rangka mengatasi masalah atau merumuskan penyelesaian masalah. Oke, silakan kalau ada lagi. Ya, berhubung karena di tempat saya juga sudah azan, mungkin kita akhiri kegiatan kuliah perkuliahan ini kita ini. Nanti saya akan kirim datanya ke koordinator. Udah ada ketua kelasnya, Pak? Ada. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah terbentuk. Ini kalau kita lihat pesertanya ini banyak banget. Iya Pak, Berapa orang sebenarnya 61, tapi yang S3-nya 1 izin Pak. S3-nya sit-in cuman ya? Kenapa Pak? Sit-in S3-nya? Iya, sit-in. Kalau sit-in mah cuman nggak ada ini apa-apa gitu, konsekuensi apa-apa. Iya, S2-nya Kecuali semua yang hadir kok Pak. Ya, oke. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.